dari Sekipin Simbolon dengan NIM 319113123 dari kelas A Geografi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi tentang radikalisme. Radikal secara bahasa berasal dari kata radik yang berarti akar, yang juga bisa dipahami sebagai sesuatu yang mendasar atau prinsipil. Adapun radikalisme dapat dimaknai sebagai suatu paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan secara sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para narasumber atau informan selama FGD, ada beberapa hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengenai aksi radikalisme yang terjadi di Indonesia. Pertama, jika merujuk pada definisi, kata radikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar atau prinsip. Jika kemudian kata radikal ini ditempatkan pada sisi yang positif, maka aksi radikal ini justru harus dilakukan, semisal dalam menjalankan ajaran agama secara kafah atau utuh. Apapun agamanya, bagi mereka yang tidak menjalankan ajaran agama secara sungguh, maka akan merujuk penganut agama yang tidak baik. Yang kedua, dalam perkembangannya kata radikal telah mengalami perluasan makna, apalagi jika direstausikan dengan berbagai aksi intoleran atau terorisme. Penggunaan kata radikal yang kemudian menjadi isme dipahami sebagai suatu pemahaman yang sekarang kita sebut pemahaman yang negatif. Kemunculan aksi radikalisme di berbagai wilayah di Indonesia secara umum dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu ketidakpahaman masyarakat mengenai ajaran agama dan ketidakpahaman atas ideologi Pancasila. Di samping itu ada persoalan yang cukup menarik yang menjadi latar belakang dari kedua hal tersebut, yaitu persoalan kesejahteraan. Sebagian narasumber mengatakan bahwa tindakan radikal yang dilakukan oleh berbagai oknum masyarakat disebabkan oleh semakin tingginya angka ketidakadilan sosial. Pada konteks ini, tentunya muncul pemahaman masyarakat mengenai faktor pemicu radikalisme. Pemahaman umum masyarakat selama ini selalu mengandalkan radikalisme disebabkan oleh pemahaman agama yang salah. Akan tetapi dalam realitasnya juga muncul berbagai bentuk perlawanan atas kebijakan negara yang tidak pro terhadap masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang dampak atau implikasi dari radikalisme. Dampak dari radikalisme sendiri tentunya akan memberikan efek negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah perasaan tidak aman dan nyaman ketika menggunakan ruang publik. Aksi radikalisme yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik cenderung merenggut kebebasan berserikat, berkumpul, dan kenyamanan. Jika hal ini terjadi, maka hal ini dapat melanggar tentang hak asasi manusia, yang dimana hak asasi manusia tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 28, di mana kebebasan dan kemerdekaan sebagai warga negara untuk mengakses ruang publik dengan perasaan aman dan tanpa gangguan merupakan hak yang harus dijaga oleh negara. Saya Fia Kataran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya menangkal gerakan radikalisme melalui nilai-nilai Pancasila. Adapun strategi pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui upayanya sebagai berikut ini. Yang pertama, upaya pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sebaiknya diintegrasikan dengan ide dan kebutuhan untuk memasyarakatkan Pancasila dan sosialisasi konsensus akan identitas kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, perlu adanya
konsolidasi kelembagaan negara dan pemerintahan yang dipandang banyak tumpang tindih dan tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu pembentukan lembaga baru dengan menstrukturisasi dan menggabungkan berbagai forum atau institusi-institusi yang sudah ada secara terintegrasi dalam wadah baru yang berbentuk dewan, lembaga, komisi, komite, badan, atau dalam bentuk lain. Ketiga, yang juga sangat penting adalah bahwa nilai-nilai Pancasila seyogyanya harus tercermin pula dalam kegiatan pendidikan dan komunikasi publik. Komunikasi publik melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila. Kegiatan pendidikan dalam arti formal memang terjadi di lingkungan atau lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan pradasar sampai ke pendidikan tinggi. Era globalisasi dan digitalisasi sistem informasi dan komunikasi dewasa ini, peran media massa, terutama media televisi, radio, internet, dan handphone, justru jauh lebih menentukan dalam pembentukan kepribadian manusia dan masyarakat modern, baik di desa-desa maupun di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, khusus mengenai kebijakan informasi dan komunikasi publik, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda pembudayaan nilai-nilai Pancasila.